Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga saja kalian semuanya sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, berkah dan juga barokah guys. Semoga saja usaha kalian, usaha apapun diberi kelancaran ya, diberikan usaha yang rame, banyak pembeli sehingga bisa menguntungkan untuk toko kalian guys. Di sini saya mau sharing sedikit, ada beberapa alasan mengapa toko sembako sepi pembeli ataupun sepi pelanggan. Itu terjadi karena beberapa faktor dan juga bervariasi ya masalahnya. Oke, kali ini saya mau berbagi sedikit ya, mungkin yang masuk akal dan juga logis ya, kenapa toko sembako sepi pembeli. Itu yang pertama, biasanya lokasinya kurang strategis guys. Jadi lokasi toko jika berada di di tengah-tengah kayak persawahan ataupun sepi perhunian ya, ataupun sepi rumah-rumah, misalkan di gang-gang yang jarang rumah ataupun jarang penduduk, itu biasanya juga mempengaruhi ya. Jadi lokasi yang kurang strategis itu bisa mempengaruhi toko menjadi sepi. Jika toko berada di lokasi yang sulit dijangkau atau kurang ramai, kemungkinan besar juga akan sepi pengunjung guys. Jadi buat kalian yang ingin membuat toko sembako itu, usahakan lokasinya harus strategis ya. Mendingan pelan-pelan saja mencari tempat yang strategis, misalkan saja kayak di pasar ataupun di jalan perempatan ya, yang lalu lalang orang. Biasanya di situ nanti toko kalian akan menjadi ramai guys. Oke, yang kedua, alasan mengapa toko bisa sepi pembeli ataupun toko sembako sepi pembeli itu mungkin harganya yang tidak kompetitif guys, ataupun harganya terlalu mahal toko kalian, sehingga para pembeli itu sudah nggak datang lagi ke toko kalian ya, hanya sekali untuk cek harga, mengetahui harganya tinggi ataupun tidak sesuai, terus dia nggak kembali lagi ke toko kalian guys. Jadi harga yang terlalu tinggi ataupun tidak sesuai dengan kualitas produknya ya, bisa membuat calon pembeli enggan datang kembali ke toko kalian. Jadi usahakan ya untuk harganya itu yang murah ya di toko kalian, tetapi masih untung dan nantinya bisa kolaborasi dua sisi ya. Jadi satu sisi pelanggan akan kembali lagi, satu sisi yang punya toko akan banyak pembeli guys. Jadi itu perlu pertimbangkan di toko kalian ya, jangan sampai harganya terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga itu biasanya ini guys, karena banyaknya kompetitor yang ada ya di sekitar toko kalian. Misalkan saja di toko kalian itu sudah banyak sekali toko-toko sembako ataupun toko-toko baru yang ingin membuat toko sembako, sehingga secara tidak langsung itu akan mengurangi daya beli di toko kalian guys. Otomatis toko akan menjadi sepi ya, sepi pembeli karena banyaknya kompetitor baru yang bermunculan. Itu bisa menjadi salah satu penyebab toko menjadi sepi guys. Jadi buat kalian ya yang pengen membuat usaha toko sembako, lebih baik disurvei dulu apakah sudah banyak kompetitor ataupun orang lain yang sudah membuka toko sembako di sekitar kalian, ataukah masih sedikit. Kalau misalkan masih sedikit, mungkin masih berani ya untuk membuka usaha toko sembako guys, biar nantinya usaha toko kalian itu tidak sepi pembeli ya. Jadi persaingan yang ketat ini sangat mempengaruhi sekali, apalagi kalau toko lain itu menawarkan produk yang serupa dengan harga yang lebih murah ya, ataupun layanan lebih baik dari toko ya, kalian pasti toko kalian nantinya akan sepi juga guys. Terus yang berikutnya itu, kenapa toko menjadi sepi itu karena kurang promosi ya. Mungkin yang keempat itu kurang promosi. Jadi misalkan saja di toko tidak melakukan promosi apapun, mungkin orang tidak tahu tentang keberadaan toko kalian ya. Misalkan toko kalian itu nggak ada spanduknya ataupun polosan kayak gitu, pasti kan nggak tahu ya apakah itu toko ataupun rumah guys. Jadi silahkan dikasihkan plang ataupun spanduk toko kalian, supaya toko kalian itu mudah dikenali oleh orang-orang yang lewat ataupun orang yang berjalan di sekitar kalian guys, toko kalian ya.
Jadi silakan itu dipelajari satu-satu, nanti juga insya Allah akan ketemu ya, toko kalian juga akan menjadi ramai tentunya. Kemudian yang berikutnya itu yang kelima apa ya, itu karena biasanya perubahan permintaan ya, misalkan saja jika produk yang dijual itu sudah tidak lagi diminati atau tren telah berubah, jadi toko kalian akan kehilangan pembeli ya. Jadi mungkin kayak dulu kan mungkin pulsa ya, pulsa itu, tapi kan sekarang sudah berganti apa namanya, bukan voucher ya, tapi melalui banyak sekali tempat-tempat pembelian untuk pulsa-pulsa kayak gitu guys, pulsa listrik, terus lain pembayaran apapun itu sudah banyak sekali, sehingga perubahan tren ini harus diperhatikan ya teman-teman ya. Mungkin yang berikutnya itu ini guys, mungkin karena belanja ataupun penataan di toko kita itu kurang pas ya, ataupun tata letak tokonya itu tidak nyaman untuk pembeli, sehingga apa ya, ibaratnya susah ya pembeli itu mau belanja lagi, itu kayaknya kurang menyenangkan ya, karena penataannya kurang bagus sehingga pembeli enggan kembali lagi ke toko kalian ya. Jadi mungkin pengalaman si pembeli ini udah belanja di mana-mana itu, di toko lain itu menyenangkan ya, ibaratnya pelayanannya bagus dan lain-lain, terus belanja di tempat kita itu pengalaman belanjanya mungkin kurang menyenangkan. Jadi itu salah satu penyebab juga membuat pembeli enggan kembali ke toko kita tentunya. Terus yang berikutnya itu toko kita sepi pembeli itu biasanya ini guys, karena kurangnya variasi produk ya. Misalkan saja kayak produk mie kan banyak jenisnya, mungkin di situ kita harus melengkapi jenis-jenis varian mie instannya ya, supaya nantinya para pembeli ini enggak kemana-mana ya, tetapi bisa beli di tempat kita guys. Atau mungkin jika toko kalian itu hanya menawarkan sedikit pilihan produk ya, jadi pembeli mungkin akan mencari ke tempat lain ataupun di toko lain yang menawarkan lebih banyak variasi barangnya guys. Jadi itu perlu diperhatikan juga, biar nantinya toko kalian itu bisa apa istilahnya ya, bisa bertahan ataupun bisa ramai kembali ya. Terus yang berikutnya mungkin karena layanan yang buruk guys, jadi mungkin toko kalian itu istilahnya pelayanannya itu tidak memuaskan ya, pembeli mungkin tidak akan kembali atau mungkin tidak merekomendasikan toko kalian ya. Misalkan saja pelayanan yang kurang baik itu, misalkan saja kurang ramah, ataupun mungkin judes, ataupun mungkin ini guys apa ya, tidak ada misalkan kayak antar barang gitu ya, ataupun misalkan membantu waktu sudah selesai belanja, misalkan membantu naikin ke motor atau ngikatin ke motor, itu enggak ada pelayanan yang baik, mungkin nantinya si pembeli akan merasa kurang nyaman dan juga kurang puas guys. Oke, saya kira sekian dulu ya sharing-sharing dari saya, mudah-mudahan saja bisa menambah wawasan dan juga bisa bermanfaat. Oke, buat kalian yang belum subscribe mohon dibantu subscribe-nya biar channel kami lebih berkembang dan bermanfaat tentunya. Buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga saja rezeki tambah lancar, berkah dan juga barokah guys. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.